Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingat, jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Nah, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita awali pembelajaran seni budaya di bab 1, yaitu seni lukis dengan 5 materi pokok. Yang pertama yaitu seni lukis, yang kedua yaitu tema seni lukis, yang ketiga alat dan bahan berkarya seni lukis, yang keempat ada jenis lukisan beserta teknik yang digunakan, dan terakhir adalah prosedur berkarya dan seni lukis. Langsung saja kita masuk ke materi pokok yang pertama, yaitu seni lukis, di mana seni lukis ini juga dibagi lagi menjadi 3 poin kecil. Yang pertama ada pengertian seni lukis, yang kedua tujuan seni lukis, dan terakhir ada aliran dalam seni lukis. Berbicara tentang seni, kayaknya nggak ada batasan sih, karena memang seni itu merupakan wujud ekspresi seseorang dalam menumpahkan imajinasinya yang berisikan bisa cerita, keindahan, atau mungkin curahan hati. Nah, salah satu seni yang nggak lekang oleh waktu sampai saat ini adalah seni lukis, di mana seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya 2 dimensi bermediakan kanvas ataupun permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna melalui cat atau pewarna gambar lainnya. Nah, lukisan ini sendiri bisa berisi representasi alam seperti mungkin potret wajah, hewan, atau mungkin pemandangan yang ada di sekitar. Nah, tetapi lukisan juga itu bisa berupa gambar abstrak yang merupakan penyederhanaan bentuk alam atau ungkapan ekspresif dari seniman. Gimana, udah kebayang dong seni lukis itu kayak apa? Nah, selain pengertiannya, dalam seni lukis itu juga seorang seniman pasti punya tujuan tertentu. Yang pertama ada tujuan religius. Seniman yang memiliki tujuan religius itu menjadikan hasil karyanya sebagai pengabdian yang ditunjukkan kepada Tuhan. Nah, salah satu contohnya adalah lukisan pada Gua Leang-Leang di Maros, Sulawesi Selatan. Seni lukis juga bisa menjadi media untuk kritik sosial, mungkin bisa terhadap ketidakpuasan kepada pemerintah, penguasa setempat, atau hal-hal yang lainnya yang ada di lingkungan sekitar. Seniman yang melukis dengan tujuan ekspresi akan melukis untuk mengekspresikan perasaannya sendiri tanpa melihat unsur-unsur yang lain. Nah, pelukis yang seperti ini atau seniman yang seperti ini biasanya sangat-sangat total dalam mencurahkan semua perasaannya dan juga menggunakan teknik yang beragam. Kemudian setiap seniman juga mempunyai teknik khas tersendiri untuk mengekspresikan perasaannya. Bakal beda ceritanya kalau seniman itu melukis dengan tujuan komersial, tentu saja akan lebih mengutamakan seperti apa sih selera pembelinya. Contoh nih, pelukis-pelukis yang ada di jalan dengan menggambar wajah seseorang. Itu tadi gambaran umum tentang seni lukis beserta dengan tujuannya. Kakak-kakak, seni lukis itu sudah berkembang sejak lama. Nah, akhirnya melahirkan bermacam-macam aliran seni lukis yang semuanya itu punya khas masing-masing atau cirinya masing-masing. Di sini kita akan membahas tentang 2 aliran seni lukis, yaitu representatif dan non-representatif. Yang pertama ada non-representatif, yang merupakan gaya seni rupa yang penggambarannya berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Nah, seniman yang berkarya di bidang ini nih antara lain Wesley Kandinsky, Yuan Miró, Amri Yahya, Fajar Sidik, dan lain-lainnya. Yang kedua ada representatif, yang merupakan perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan alam. Yang pertama ada naturalisme, yang merupakan aliran yang ingin menggambarkan kembali alam itu semirip mungkin, seakurat mungkin sesuai dengan referensi yang dilukisnya. Seniman biasanya akan memilih keadaan waktu tertentu seperti senja nih, ini yang paling sering. Nah, untuk pelukis yang menganut atau yang beraliran naturalisme ini sendiri adalah Abdullah Suryobroto, Rubens, dan beberapa seniman lainnya.
Yang kedua ada realisme, di mana realisme ini adalah aliran yang ingin menampilkan suatu peristiwa, suasana atau model tertentu dengan keadaan sehari-hari tanpa didramatisasi atau dipilih keadaan yang paling indah saja misalnya. Kemudian yang ketiga ada romantik, yang alirannya menggambarkan suatu kenyataan melalui cara yang lebih dramatis. Nah, untuk yang romantik ini pelukisnya di antara lain Raden Soleh, Francisco Goya, dan Turner. Selanjutnya ada ekspresionisme, di mana aliran ini mengutamakan ekspresi individu terhadap yang diingat, dilihat, atau mungkin dirasakan. Nah, aliran ini tidak membebankan ketelitian atau kesulitan melukis pada karyanya. Jadi tidak ada tingkat kemiripan yang akurat, bahkan sangat melenceng dari referensi alam. Salah satu seniman yang menganut ini adalah Vincent van Gogh dan juga Affandi, yang ternyata karyanya juga sudah diabadikan di salah satu museum yang ada di kota Yogyakarta. Selain itu ada impresionisme, yang mana aliran ini berusaha sekali untuk menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna, tapi bukan pada bentuknya. Terakhir ada surrealisme, di mana seni lukis yang banyak menampilkan bentuk-bentuk yang sering ditemui di alam mimpi. Pelukis sendiri itu berusaha mengabaikan bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah setiap bagian tertentu dari objek untuk menghasilkan sensasi tertentu yang bisa dirasakan manusia tanpa harus mengerti bentuk aslinya. Gagasan, ide, atau pokok pikiran pada sebuah karya seni, baik itu dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi atau bahkan sastra, itu disebut dengan tema. Nah, ide atau gagasan ini juga menghasilkan karya seni rupa murni yang dipengaruhi dengan banyak hal. Biasanya tema itu diangkat menjadi karya, umumnya berhubungan langsung dengan faktor-faktor tersebut. Faktor pertama dalam pembuatan karya seni lukis yaitu hubungan manusia dengan dirinya. Nah, seniman itu tidak jarang menjadikan dirinya sendiri nih sebagai tema atau objek dalam karyanya. Yang melakukan hal ini itu adalah Affandi misalnya, kemudian Raden Saleh atau Basuki Abdullah serta banyak seniman lainnya. Kemudian yang kedua ada hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hubungan seseorang dengan orang lain ini ternyata juga bisa memberikan ide atau gagasan dalam menghasilkan karya seni. Tapi dapat juga sosok dalam lukisan atau yang menjadi tema dari karya itu merupakan ya sesosok yang atau hal orang yang ada di dalam pikirannya mereka saja. Faktor yang ketiga merupakan hubungan manusia dengan alam sekitar. Nah, alam sekitar ini merupakan faktor yang sangat-sangat mempengaruhi seniman dalam menghasilkan karya. Bisa juga kayak pemandangan sawah, sungai, pohon, dan ya pemandangan yang ada di sekitar. Faktor yang keempat ada hubungan manusia dengan benda. Ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita juga bisa melahirkan imajinasi bagi seorang seniman yang nanti pada akhirnya bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya. Kemudian faktor yang kelima ada hubungan manusia dengan aktivitasnya. Segitu banyak aktivitas yang kita lakukan di dunia ini ternyata bisa membuat seniman itu tertarik untuk dijadikan objek lukisan. Seperti itu. Baik, yang terakhir adalah hubungan manusia dengan alam khayal. Nah, tema ini nih yang ternyata paling banyak digunakan oleh seniman-seniman yang menghasilkan karya lukisan abstrak. Contohnya adalah Salvador Dali, Ivar Saggita, dan Lucia Hartini. Baik Kak, itu tadi materi kita pada pertemuan yang pertama di seni budaya. Semoga bisa dimengerti dan apabila mungkin ada yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan ke Ustazah. Untuk tugasnya akan Ustazah foto dan Ustazah lampirkan di Google Classroom ya. Ustazah kasih waktu 2 hari. Gitu, paham ya? Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semangatnya dalam belajar tidak pernah surut. Terima kasih.